Saya Jauhari Ratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia. Saya bersama Anas di Indonesia Experience Center. Mantap. Thank you, Mr. Ambassador. Okay, ready? Everybody have the scissor? Ready? Okay, ready? 1, 2, 3, start! Halo teman-teman semuanya, hari ini Nongho bakalan bawa kalian ke acara pembukaan Indonesian Experience Center. Dan ini tempatnya di Plaza Sinarmas, Pai Yulang Guangchang. Nah, ini tuh ya guys, keren banget loh, kolaborasi antara KBRI, KJRI Shanghai, ITPC, dan juga Inacham. Keren kan? Jadi di dalamnya ada apa aja ya? Tentu saja ada produk-produk Indonesia yang sudah dijual di China. Ada juga produk-produk UMKM Indonesia juga ditampilkan di sini. Jadi dia bisa menarik orang-orang yang mau beli gitu. Habis itu ada apa lagi? Oh, ada art and craft-nya Indonesia. Dan juga dalam itu kalau kalian udah masuk, udah deh, udah serasa di Indonesia banget guys. Karena interiornya itu semua banyak itu perabotnya juga dari Indonesia gitu. Keren kan? Yuk kita masuk dia lihat. Kabar baik, kemana aja Anas nih? Sekarang sudah sama Nongho Channel ya? Iya. Tapi kenapa jadi kurus begini? Enggak lah Pak, kan biar lebih keren ya kan? Oke. Anas mau nanya apa nih? Jadi kan ini lagi masa pandemik, jadi waktu Bapak dari Beijing ke Shanghai gimana? Ada kesusahan apa enggak Pak? Sekarang kan sudah ada relaksasi, jadi kita terbang dari Shanghai tadi pagi ke sini, nggak ada pemeriksaan lagi seperti biasa, jadi agak aneh. Karena itu di pesawat kita pakai ini terus, saya khawatir juga, karena kan kasus lagi naik ya? Lagi naik di Beijing maupun Shanghai. Khusus untuk wawancarin saya copot aja, tapi aman ya? Aman. Okay. Aku udah pakai Pak, aman. Pak, kalau datang ke sini itu, ini merupakan yang pertama di China bukan? Tian Chongxinnya Indonesian Experience. Oh ya, kalau Indonesian Experience Center itu yang pertama, tapi kan ada berbagai Indonesia Center yang lain. Tapi ini yang pertama yang menurut hemat saya itu, saya sebut itu
Indonesia Incorporated di Beijing. Karena ini kan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari KBRI, KJRI, ITPC, kemudian dari INACAM, dan khususnya tawaran ini datang dari pimpinan APP Sinarmas. Jadi tentunya itu kita terima dengan senang hati dan sekaligus ucapan terima kasih. Dan lihat saja di dalam kan yang berpartisipasi kan luar biasa, pengusaha-pengusaha Indonesia yang eksis yang ada di Tiongkok, khususnya di Shanghai. Oh, jadi Kita harap banyak yang datang berpartisipasi lagi nanti. Ini kan dimulai. Jadi selalu ada awal. Jadi Pak, ini pertama di China atau memang sebelumnya ada beberapa tempat yang udah ada? Saya kira ini pertama yang Indonesia Experience Center itu yang pertama karena kolaborasi yang saya bilang tadi, Indonesia Incorporated, KJRI, KBRI, Indonesia Chamber of Commerce in China, pengusaha-pengusaha, lalu kemudian kan pemilik mall dari APP Sinarmas. Jadi kan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan tumbuh lagi di kota-kota lain di Tiongkok. Saya dengar-dengar bisik-bisik nih sudah akan ada di mau bikin di Shenzhen, mau bikin di Fuzhou, mungkin di Guangzhou juga, mungkin di Chengdu. We never know, tapi let's start. Ini awal, kemudian bisa disusul dengan yang lain-lain. Jadi visi misinya apa nih Pak? Visi misinya itu tentunya kita ingin merefleksikan hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok itu di angka-angka. Jadi angka perdagangan, angka investasi, angka tourism dan lain-lain. Ini kan showcase Indonesia, kurang lebih begitu. Oke. Jadi berarti visi misinya biar bisa lebih pamor di China. Iya, lebih eksis kalau istilah orang sekarang. Terus kalau istilahnya kan ini keren badai nih, Indonesia keren. Experience Center nih. Keren badai ini. Jadi mudah-mudahan semakin banyak orang mengetahui Indonesia, kita bisa adakan berbagai kegiatan juga di sini, event juga di sini, memperkenalkan produk-produk Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya di Shanghai dan kelak di tempat-tempat lain itu akan merangsang juga pertumbuhan perdagangan ekspor impor antara Indonesia dan Tiongkok. Oke, jadi sebelumnya kan Bapak pernah masuk TV tuh ya kan? Yang TV One atau Metro TV ya? TV di sini mah banyak. TV di sini banyak banget ya kan? Pak, waktu itu Bapak pernah bilang masa pertumbuhan ekonomi kita selama 3 tahun berturut-turut ini benar-benar pesat banget bagus. bersama China walaupun COVID ya. Iya, tapi betul. sebenarnya tetap berkembang ya? Tetap, bukan tetap, tapi berkembang sangat signifikan. Contohnya perdagangan kita tahun lalu dengan Tiongkok itu 121 miliar US dollar. Nah sekarang sampai Oktober saja sudah 121 both ways. Ini data dari China Custom ya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini bisa 140 miliar US dollar surplus untuk Indonesia. Investasi juga yang datang dari Tiongkok meningkat sangat signifikan. Tahun ini sampai September sudah 5,6 miliar US dollar, 5,2 atau 5,6 miliar US dollar. Jadi ini kan bagus. Nah, ini kehadiran Indonesia Experience Center itu mudah-mudahan bisa memberi tambahan bobot kepada hubungan antar dua negara. Tahun depan Pak targetnya berapa nih? Tahun depan ya mudah-mudahan minimal naik 10% lah. Masih Jadi bisa ya Pak ya? masih bisa. Pasti bisa. Apalagi G20 kan itu di Bali. terjadi dalam situasi kondisi sulit, ada COVID. Jadi mudah-mudahan setelah G20, setelah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping 2 kali tahun ini. Pertama di Beijing bulan Juli, kedua di Bali bulan November lalu. Nah, mudah-mudahan memberikan dampak yang signifikan kepada hubungan perdagangan antar dua negara serta hubungan investasi. Apalagi kalau China sudah mulai terbuka, turis dari China datang dan lain-lain. Begitu juga kita butuh human resources. Untuk itu semakin banyak orang Indonesia, anak Indonesia yang bersekolah di sini. belajar di universitas dan lain-lain, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang lebih baik. Gitu kira-kira, Anas. Oke. Pak, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di Indonesia nih? Ini kan channelnya di Indonesia gitu. Buat Jadi teman-teman. pesan saya bahwa kita Indonesia itu akan maju. Kita sesuai
kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan jajarannya, kita menuju tahun Indonesia Emas 2045. 2045 itu hanya 23 tahun dari sekarang. Looking back 23 tahun yang lalu, China itu Alibaba baru mulai, Tencent baru mulai, Huawei baru mulai. Now 23 tahun kemudian, lihat China seperti apa sekarang, kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Kita pun, kalau kita mulai dari sekarang mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, dengan energi yang positif, mimpi kita bersama Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai. Dan itu hanya 23 tahun dari sekarang. Selamat berkarya untuk menyongsong Indonesia yang jauh lebih baik dari sekarang. Indonesia Emas 2045. Semangat! Semangat! Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Dan thank you banget, Bapak udah sering banget bantuin Nongho Channel. Sama-sama, terima kasih. Pak, gimana nih ceritanya kenapa bisa Shanghai kepilih yang pertama buat buka ini Indonesian Experience Center? Ya, ini yang pertama. Dan harus maju. Iya. Karena itu harus banyak pendukung. Karena tentu ini membutuhkan seluruh karya-karya yang dipersembahkan di sini. Dan harus banyak orang yang juga berdatangan ke sini supaya hidup. Jadi memang pilih Shanghai ya yang pertama. Karena kenapa, Pak? Shanghai, kota terbesar, paling ramai, pusat ekonomi, pusat keuangan, pusat riset teknologi, Tiongkok. Pertama di Shanghai, masuk akal. Dan juga kebetulan memang masyarakat yang punya kepentingan dan dedikasi besar di Shanghai, bukan berarti di tempat lain tidak. Iya. Mereka pikir udah Shanghai nih yang paling bagus. Dan Pak Kojen full support ya untuk kali ini. Full Ya. support banget ya, Pak. Tentu saja saya akan sangat senang jika sukses. Iya. Berada Pasti di- sukses, Pak. Tenang, pasti sukses ya. Amin, kan? amin, amin, amin. Nah, harapan Bapak ke depannya gimana, Pak? Untuk Harapannya ini tentu bisa menampilkan Indonesia secara beragam. Kita tempat tropis yang tentunya unik bagi orang sini. Tropis, 17.000 pulau dengan bahasa yang dimanfaatkan ada 800 bahasa, macam-macam etnik, keberagaman budaya tentunya. Lalu dengan pantai yang sangat panjang tentunya. Dan orang Tiongkok senang sekali pantai yang hangat karena kan mereka tidak memilikinya di sini, jarang. Iya sih. Belum lagi gunung-gunung, volcano, lalu keragaman hayati Indonesia, laut dan darat itu nomor 2 terbanyak di dunia. Oh, nomor 2 terbanyak di dunia. Ya. Oh, aku baru tahu. Oh no. Makasih banget tuh udah dikasih tahu, Pak. Berarti terbanyak kedua. Jadi kita pasti sukses ini ya kan. Terus lagi makanan-makanan semua. Dan ini Bagian dari kebetulan ada keragaman budaya. Dan kebetulan ini Ian mau sarang burung walet juga salah satu yang paling top. Burung walet tentu di negara tropis. Indonesia yang sangat besar dan paling besar, paling banyak. Paling banyak. Kita menyuplai 2/3 kebutuhan sarang burung walet Tiongkok. 2/3 guys, 2/3 itu nggak main-main loh, 2/3 banyak banget ya. Dan kebetulan orang China sendiri juga suka banget sama walet. Mereka sering makan untuk cewek-cewek. Nah, Cocok lah kita selalu- saling membutuhkan. Iya. Visi Bapak, visi misinya ada lagi nggak untuk next gitu? Visi besar selalu itu, yaitu meningkatkan visibility Indonesia, keterlihatan Indonesia di seluruh dunia. Begitu Indonesia sangat terlihat, sangat terkenal, sangat visible, maka orang akan mencari produk Indonesia, akan pengen berdatangan ke Indonesia untuk melihat, akan investornya juga ingin berusaha di Indonesia karena menjadi dikenal oleh seluruh dunia. Maka tempat seperti ini adalah ajang untuk meningkatkan visibility
keterlihatan, keterkenalan Indonesia. Mantap, mantap. Pak, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di Indonesia? Pesan di Indonesia, tentu kalau ke Shanghai datang ke sini. Ya pasti Jadikan harus. ini sebagai tempat pertemuan. Ada macam-macam makanan, ada minuman yang khas Indonesia. Kalau teman-teman datang ke sini, bertemu sama orang sini, orang Tiongkok, oh oke, di sini tempat ngumpul, tempat hangout, sangat penting. Dan juga dukung selalu peningkatan keterlihatan Indonesia. Yeay. Makasih ya Pak. Bye-bye. Ya, gimana? Pak, kami di Nongho Channel pengen wawancara dikit. Ini kan ITPC ya, ini yang dikelola ITPC atau gimana Pak? Ini Indonesian Experience Center-nya. Oh bukan, ini upaya kolaborasi ya. Ya, jadi silakan Pak Ganggas dulu. Oh iya, oke, Pak siap, Ganggas yang siap. mengikuti dari awal karena saya kebetulan baru datang, jadi yang lebih Iya, tahu iya. nanti saya tambahkan. Iya, iya, Oke, ini- silakan Pak Ganggas. Ini upaya kolaborasi lah dari pemerintah Indonesia sama kalangan pelaku usaha di Tiongkok, pelaku usaha Indonesia di Tiongkok. Ya intinya sih untuk memperkenalkan Indonesia ya, melalui produk, melalui budaya, melalui seni juga ya. Jadi bersama-sama dengan KJRI, dengan rekan-rekan INACEM, ya, kita upaya menghadirkan Indonesian Experience di Shanghai. Ya, oke. Jadi saya sedikit tambahkan, kalau saya mungkin lebih memperkenalkan dulu nih ITPC ini apa sih sebenarnya? Iya. ITPC itu ngapain sih tugasnya di sini gitu? Jadi kalau ITPC kepanjangannya Indonesia Trade Promotion Center. Jadi kami hadir di sini adalah untuk membantu pelaku usaha dari Indonesia untuk masuk ke pasar China. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah bagi pelaku usaha yang berminat untuk ekspor ke pasar China bisa menghubungi kami. Lalu nanti kami akan melakukan semacam validasi perusahaan tersebut apakah memenuhi persyaratan untuk bisa ekspor ke pasar China. Setelah itu kami akan memperkenalkan dari potensial buyer yang ada di China. Dan kami fasilitasi untuk melakukan business matching. Mungkin sekarang karena kondisinya COVID, jadi kita melakukan secara virtual. Kita juga menyediakan nanti penerjemah untuk mereka bisa berkomunikasi biar lancar seperti itu. Selain itu juga kami juga mengikuti pameran-pameran yang cukup potensial, mungkin kita bisa sebut yang kemarin itu adalah CIIA ya. China CIIA, Importer China International International Export Importer Expo Exhibition. Iya, kita International Import Expo. Expo, oke. Sama satu lagi China ASEAN Expo. Expo, Nah, ya. itu cukup besar dan cukup bergengsi di China, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Iya, betul ya. Iya, betul. Ya, jadi kembali lagi kami tegaskan sini, kami hadir di sini untuk membantu Bapak Ibu pelaku usaha dan rekan-rekan sekalian yang ingin mempromosikan atau menjual produk-produknya ke pasar China bisa menghubungi kami di ITPC Shanghai khususnya. Mungkin gitu. Ya. Pak, berarti kalau yang untuk yang Indonesia Experience Center ini bukan semua yang dikelola oleh ITPC ya? Maksudnya Iya. kolaborasi doang ya? Betul, tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ganggas bahwa di sini adalah sebagai bentuk tugas kami untuk mempromosikan produk bahwa sebenarnya Indonesia Experience Center ini adalah gagasan atau inisiator dari INACEM pelaku usaha yang meminta dukungan dari kami dari pemerintah untuk bisa tersenggalanya yang seperti kita lihat saat Iya, ini. saat ini. Jadi kami di sini lebih mendukung, mensupport supaya Indonesia Experience Center ini bisa menjadi jendelanya produk-produk Indonesia biar dikenal oleh masyarakat China secara luas khususnya dan bisa terus berjalan tidak hanya hari ini saja tapi Seterusnya. kita berharap bisa terusnya dan bahkan nanti produknya bisa diperkaya dengan produk-produk yang lain gitu. Oh, berarti untuk sekarang ini produk yang di sini kan memang yang udah dijual di China. Betul. Iya. Betul. Kemarin saya yang waktu ke Expo itu ada beberapa produk yang masih belum, cuma betul. aku ada pergi juga Iya. Pak. Nah, berarti kalau untuk produk-produk yang belum ada masa izin atau SNI gitu yang di China belum bisa masuk ke Belum sini. bisa. Jadi untuk khususnya produk makanan, minuman, dan pangan, jadi pemerintah China melalui regulasinya GACC 248 dan 249 bahwa seluruh produk makanan itu harus terregistrasi dulu oleh pihak GACC. Begitu mereka mempunyai nomor registrasi ekspor dari GACC, mereka bisa memasukkan pasarnya
ke pasar China. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kemarin yang dilihat adalah hanya sekedar untuk mempromosikan bahwa ada produk seperti ini. Ya, mungkin kita bisa bilang tes bayar dulu nih. Kalau ada yang tertarik, baru kita urus izinnya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin dari importin mau bisa membantu UKM-UKM kita atau pengusaha Indonesia yang belum terdaftar untuk membantu pendaftaran ekspornya. Seperti itu mungkin kurang lebih ya. Jadi Indonesian Experience Center ini sebenarnya hanya salah satu channel kami dalam upaya mempromosikan produk Indonesia. Yang merupakan memang tugas-tugas utama ITPC. Gitu. Gitu. Ngerti, berarti yang buat yang kemarin yang aku pergi expo itu bukan semuanya udah di sini ya, masuk sini. Bukan. Nah, yang udah boleh jualan di China, yang udah ada izinnya, baru boleh masuk ke sini. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya sukses selalu buat pelaku usaha yang berusaha mengekspor ke pasar China. Semangat. Kami tunggu ya. Pak, jadi Pak dari tadi dibilangnya bukan kita pelopornya itu Inacam. Gimana ceritanya? Nah, begini, ceritanya tahun lalu habis kita mengadakan Indonesian Festival, semua impress. Salah satu pionir anggota kita pendirinya Inacam itu Sinarmas. Jadi ownernya Pak Sinarmas, Pak Teguh bilang, kenapa kalian nggak melakukan event begini sering-sering? Saya bilang, wah sering-sering nggak ada tempatnya, tempatnya susah. Dia bilang, oke, kita kasih tempat. Wah, terus kita bilang, oke, kalau Sinarmas mensupport kasih tempat, ya anggota kita semua go. Nah, habis gitu saya bilang, kalau cuma Inacam doang kurang afdol, kita harus Indonesia Incorporation. Kita ajak Pak Dubes absolutely approve, this is the right thing to do. Kita ajak Pak Konjen, kita kontak Ministry of Trade, sama ITPC, waktu itu zamannya Pak Indra, Pak Indra. atas perdagangan Bu Marina, kita kontak Pak Sandy, Menteri Pariwisata, Pak Sandy juga assign timnya, Pak Sandy Uno. Itu waktu itu belum Pak Suhas ya, masih menteri sebelumnya. Jadi mereka bilang, oke, kita support, jadikanlah kita Indonesian Corporation. Harus kita info Pak Udo dari Kemenko Marves urusan yang tourism. Kita akan membuat begini, konsepnya apa? Bisa nggak disupport semua supaya kelihatan di masyarakat China bahwa Indonesia is coming despite COVID. Nah, itu intinya. Supaya orang China bisa merasakan Indonesia tanpa datang ke Indonesia. Wih, keren. Kita banyak missing yang hal ini masih work in progress. Karena salah satu yang ide kita itu pakai virtual reality, AR, augmented reality. Jadi nanti Kementerian Pariwisata menyediakan konsep AR-nya, daerah mana yang mau dipromot, dan kita pasang Google di sini. Di sini. Keren. Nanti supaya orang Chinese bisa pakai merasakan datang ke Indonesia tanpa harus ke Indonesia. Wah, keren. Habis itu mereka baru habis buka langsung ke Indonesia ya kan? Betul. Itu tujuan kita. Tujuannya ini. Betul. Dari mikir kok bisa kepikiran gitu, Pak? Kok bisa kepikiran gitu, jeding gitu. Jadi begini, Indonesia Incorporation ini bukan hal baru. Jadi sudah lama kita diskusi tentang ini. Cuma gimana caranya kita nge-push. Jadi waktu itu kita lihat, wah ini omong kita semua bersatu. Pak Jokowi sangat mendukung acara-acara begini. Dan kita pikir, gimana? The only way to promote Indonesia is to create Indonesian Center, Experience Center. Multi-sensory, tadi kan sudah dibilang. Jadi gimana coba bisa lihat, mendengar, merasakan, memegang. Nah, itulah kita panggil semua. Ini banyak. Ada kapal api, ada Yantai, ada Indonesian Street Art and Craft. Kemudian produk-produk Indonesia sudah dijual di sini. Ini banyak, dilihat aja semua. Iya, banyak. Tadi udah lihat semua. Banyak banget. Bahkan ada yang nggak, loh ini di sini ada gitu. Jadi bagus banget ini tempatnya ya. Jadi yang kita orang Indonesia sendiri yang di sini juga yang rindu makanan Indonesia, yang rindu semua bisa datang ya. Datang guys, datang ya kalau di China. Terutama bisa tempat untuk mempromosikan produk UKM juga. Jadi ITPC ini banyak produk-produk UKM yang dibawa di display. Paling enggak, tadi Anas bilang sebelum orang Chinese ke Indonesia, mereka lihat Indonesia apa menariknya sih?
Kan pikirannya biasanya kan cuma Bali. beautiful, Bali, ramah, tapi nggak tahu Indonesia ada barang bagus. Benar, Makanya kita display. Habis itu ekonomi kita juga bisa naik ya. Betul. Kenyataan kan sudah naik. Ya udah naik banget. Tadi Pak Dubes juga udah bilang dari berapa miliar ke berapa Betul. miliar US dollar. Awareness-nya juga meningkat. Sebelumnya orang tahu Bali, nggak tahu Indonesia. Sekarang mereka bilang, oh Indonesia, oh bisa lihat. Iya, Apakah benar. Indonesia itu. Benar. Konjen juga menjelaskan bahwa terdiri berbagai macam pulau. Iya, jadi nggak cuma Bali, sekarang Indonesia juga beneran nama Indonesianya udah naik di China sendiri. Betul. Oh, terus Pak, kalau misalnya kan ini sekarang cuman tadi kata Pak Konjen, Pak Dubes bilang kemungkinan bakal buka di kota-kota lain Yes, lagi ya. yes. Rencana kita keduanya akan di Shenzhen. Oh, Jadi Shenzhen. salah satu anggota kita juga menyediakan gedungnya mereka, lokasi untuk buat Shenzhen. Orang Indonesia juga? Anggota kita orang Indonesia, tapi company-nya mereka orang company Chinese. Oh, nggak apa-apa, biar lebih keren lagi kan? Betul. Jadi dua negara nih. Betul. Lebih keren juga. Kementerian Marves, Pak Udo minta kita buka di Beijing juga. Jadi kita akan cari tempatnya. Kita satu dulu kita pelan-pelan improve. Kan masih banyak kekurangan untuk fully experience Indonesia. Berarti pionernya Shanghai dulu, ntar baru yang tempat lain. Betul. Dalam jangka waktu berapa lama rencana untuk buka di Shenzhen? Ini kalau bisa tahun depan sudah mulai groundbreaking. Kalau bisa. Tapi semoga Shanghai sukses dulu. Ini kan ini magnet. Kalau belum bisa menarik orang Chinese masuk, ya kita harus improve sampai kita temukan modelnya yang tepat gimana. Oke. Pak, ada yang bilang untuk teman-teman yang di Indonesia, coba kasih apa visi misi harapan atau apa, atau mau ngajak yang mau bergabung di sini ya kan? Nah ini kasih pesan-pesan nih. kata pesan ya. 10 tahun lalu negara barat termasuk negara yang maju, kita semua mengharapkan negara barat say all the good thing about negara barat. Tapi kenyataannya dari angka-angka yang ada, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, China ini adalah tempatnya pusat center dunia. Jadi manfaatkanlah teman-teman kita yang di China ini untuk sharing knowledge. Jadi datanglah ke China, belajarlah dari China. Bawalah barang-barang Indonesia ke China. Undanglah orang Chinese ke Indonesia. Jadi kita harus bersatu supaya kita bisa nge-push produk Indonesia, invite Chinese turis ke Indonesia. Jadi jangan berantem di dalam negeri. Jadi dukunglah kita. Kita welcome kalau teman-teman yang mau datang, mau display produk, welcome. Bisa menghubungi ITBC. Iya, tadi juga udah dibilang menghubungi ITBC. Iya kan, kita harus Bhinneka Tunggal Ika, guys. Amin. Bhinneka Tunggal Ika tuh. Betul sekali. NKRI ya kan. Betul sekali. Ini penting sekali ya Anas bilang ya. Karena kalau orang luar lihat kita bersatu, itu menjadi magnet, fragrance, daya tarik tersendiri. Mereka merasa aman. Iya, benar. Tuh. Terus memang Indonesia itu beda karena banyak suku, banyak budaya. Tapi ya itu sekarang kita kan cuma bilang kamu orang mana? NKRI, orang Indonesia. Kita juga nggak beda-bedain lagi makanya. Betul. Kita harus semangat Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Makasih Pak Liki. Thank you very much. Thank you. Makasih. Bye bye. Pak Rudi. Selamat siang. Ini tempatnya didesain dan dibangun oleh Bapak. Bener nggak? Saya cuma desain. Oh, desain. Ya, itu konsepnya sejak tahun lalu November. Kita konsep gimana ruangan ini bisa didesain untuk mempamerkan barang-barang produk Indonesia, sekaligus untuk kesempatan buat kapal api yang terkait menjual barang-barang mereka. Agak susah tapi ya, soalnya cuma 170 meter persegi. Totalnya 170 meter persegi. Terus konsepnya apa nih Pak? Konsepnya itu saya dapat idenya dari Tirta. Tirta tuh dari Indonesia kan. Indonesia kan kayu, jadi saya kasih curvio, jadi masuk dari sini. Dari sini bisa kelihatan semua produk barang Indonesia.
Jadi kayak curve ya. Jadi ruangannya jadi flow gitu. Jadi visitor bisa keluar, masuk. Jadi semua bisa kelihatan semua. Semua kelihatan. Itu ya ada kolomnya, jadi kelihatan semua produk-produk Indonesia. Jadi semua adil lah, semua adil gitu. Jadi Tirta ya? Ya, Tirta ya. konsepnya. Jadi itu kan kapal api. Jadi masuk sini itu customer experience udah magnetnya di tempat kopi. Soalnya di sini kan ada info kios. Jadi kesempatan orang-orang bisa di sini relaxation, kesempatan juga belajar. Lihat-lihat. Terus bahan-bahannya ini bahannya terbuat dari apa ya? Dari kayu. Semua kayu. Semua kayu. Dari intinya barang-barang produk kayu. Jadi serasi sama barang-barang produk Indonesia gitu. Berarti ada banyak barang yang diimpor dari. Ya ini semua bukan semua diimpor dari Indonesia. Diimpor dari. Ini semua dari Indonesia. Ini semua barang-barang Indonesia itu semua diimpor dari Indonesia. Sampai tempat duduk semua. Iya, itu tempat duduk tuh dari satu pohon itu diukir. Itu barang-barang semua itu impor dari Indonesia. Produk semua kontennya itu semua dari Indonesia. Semuanya dari Indonesia. Barang Indonesia ya? itu barang Indonesia ada yang beberapa diproduksi di Cina, ada yang diimpor ke sini. Jadi dipromosi lah di tempat ini. Oke, berarti pembuatannya ini berapa lama ya? Renovasinya kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan karena kan COVID. Jadi ditunda sedikit. Akhirnya bulan 9 baru mulai. Bulan 9 baru mulai. Kan COVID kan Shanghai. Iya bener. Bapak sendiri gambarnya itu dari aku kepikiran nih mau Tirta, terus gimana gambarnya itu kan biasa di interior design kan gambarnya. Iya. Dari sketnya sampai selesainya itu perlu berapa lama? About 1 bulan. 1 bulan. Tapi habis 1 bulan kan ada 4 shareholder-nya, jadi harus komunikasi sama 4 shareholder. Jadi agak lama lah diskusinya. Ya karena ini bukan satu orang aja, banyak banget jadi pusing. agak kompleks itu. Pak Rudi sendiri di Shanghai itu memang kerja sebagai arsitek. Arsitek. Saya di sini bidangnya sih arsitek. Company-nya di sini udah 19 tahun di sini. Udah 19 tahun di China. Saya bidangnya sih pabrik, perkantoran, R&D center. Ini spesial buat Indonesia. Ini bukan bidang saya tadi. Ini bukan bidang. Interior bukan bidang kami arsitek, tapi Inacam bilang bisa bantu nggak? Oke, tapi keren banget. Arsitek sama interior beda ya? Iya, arsitek sama interior bisa koneksi. Bisa connect. Oke, makasih banget ya Pak. Makasih. Nah, teman-teman, udah lihat kan keseruan pembukaan acaranya, dan juga tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Pak Dubes, Pak Konjen, Bapak ITPC, dan juga arsiteknya, dan tentu saja pelopornya itu dari Inacam, ya kan? Udah ngobrol enak, dan tentu saja kita yang di Shanghai itu pengen Indonesia itu berkembang dan pamor di China, ya kan? Nah, sekarang kita saatnya makan makanan yang enak dulu, guys. Enak banget. Di sini juga kalian selain bisa makanan basah, dan banyak banget tuh makanan-makanan kering. Habis itu ada kopi, ada burung walet, sarang burung walet yang udah tinggal kita minum gitu, ya kan? Kita nggak usah ribet masak lagi. Jadi tinggal beli botol-botolnya, tinggal buka minum. Dan juga buat teman-teman nih yang ada datang Shanghai, jangan lupa ya datang ke sini ya di mallnya Sinarmas. Mallnya juga Indonesia punya loh, ya kan? Keren kan? Jangan lupa ya datang. Karena di sini kalian bisa juga sambil ngopi, sambil snack, sambil ngobrol-ngobrol, chit-chat, pacaran juga boleh guys, nggak apa-apa gitu, ya kan? Terus kalian juga bisa tuh memperkenalkan Indonesia ke teman-teman China kalian, bawa aja ke sini, bisa ngopi juga kan, mereka kan seneng ngopi gitu, ya kan. Habis itu masih ada banyak snack-snack yang
dari UMKM Indonesia yang belum dijual sini tapi udah di display gitu. Nah, buat teman-teman pengusaha Indonesia nih yang kalau pengen produknya di Indonesia diperkenalkan di Shanghai, jangan lupa hubungi ITPC di bawah ini. Oke, so see you next episode. Jangan lupa selalu subscribe, like, comment, dan share Nongho Channel. Bye-bye.